Bayangkan satu hal, di banyak negara, orang-orang turun ke jalan. Mereka marah, mereka protes, bahkan ada yang sampai rusuh. Bukan cuma di negara-negara miskin, tapi juga di negara maju. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini makin sering terjadi belakangan? Dan apa hubungannya sama krisis global yang katanya akan benar-benar terasa menjelang tahun 2030? Kalau kita lihat berita beberapa tahun terakhir, dunia kayak nggak pernah sepi dari demo. Tahun 2023, di Prancis jutaan orang turun ke jalan protes soal kenaikan usia pensiun. Di Belanda, para petani berdemo besar-besaran karena kebijakan lingkungan yang dianggap bikin mereka bangkrut. Di Sri Lanka, ribuan warga sampai menyerbu istana presiden tahun 2022 karena krisis pangan dan energi. Di Argentina, demo nggak pernah berhenti gara-gara inflasi mereka bisa tembus 140% dalam setahun. Bahkan di Amerika, negara yang katanya superpower, ribuan pekerja melakukan aksi mogok massal menuntut gaji yang layak. Nah, kalau dilihat sekilas, alasan demo tiap negara memang beda-beda. Ada yang soal pensiun, ada yang soal harga pangan, ada juga soal kebijakan politik. Tapi, kalau kita tarik benang merahnya, ada pola yang sama. Rakyat merasa hidup makin susah, biaya hidup nggak sebanding sama penghasilan, dan masa depan makin terasa gelap. Dan ini bukan cuma masalah jangka pendek, tapi tanda bahwa dunia lagi masuk fase krisis yang lebih dalam. Sekarang, mari kita kupas satu persatu. Pertama, soal inflasi. Setelah pandemi, harga-harga naik gila-gilaan. Banyak negara mengalami inflasi tertinggi dalam puluhan tahun. Misalnya, di Inggris tahun 2022, inflasi tembus 11%. Buat mereka yang biasa inflasi cuma 2-3% per tahun, ini jelas bikin panik. Tagihan listrik melonjak, harga makanan naik, sewa rumah makin mahal, dan banyak orang yang kerja full-time tetap kesulitan bayar kebutuhan dasar. Di Indonesia sendiri, kita juga ngerasain. Harga minyak goreng sempat bikin heboh, harga beras naik, dan listrik pun ikut terkerek. Orang kalau udah susah beli kebutuhan pokok, biasanya pilihannya cuma dua, pasrah atau marah. Nah, demo itu wujud kemarahan kolektif. Kedua, ketimpangan ekonomi. Menurut laporan Oxfam di 2023, 1% orang terkaya dunia menguasai hampir 2/3 kekayaan global. Bayangkan, hanya segelintir orang yang bisa hidup super mewah, sementara miliaran orang lain bahkan kesulitan buat makan. Ketimpangan ini bikin frustasi sosial makin tinggi. Studi kasus jelas terlihat di Chile pada 2019. Awalnya, demo besar itu hanya gara-gara harga tiket metro naik, tapi kemudian melebar jadi protes soal ketidakadilan ekonomi yang udah menumpuk bertahun-tahun. Akhirnya, ratusan ribu orang turun ke jalan, bahkan pemerintah terpaksa mengubah konstitusi. Jadi, seringkali demo bukan cuma soal isu yang kelihatan di permukaan, tapi akumulasi ketidakpuasan rakyat selama bertahun-tahun. Ketiga, utang negara. Banyak negara sekarang hidup dari utang. Amerika Serikat misalnya, utangnya udah tembus lebih dari 34 triliun dolar. Tapi, negara berkembang yang paling parah. Contoh, Sri Lanka. Negara ini pada 2022 dinyatakan bangkrut karena nggak sanggup bayar utang. Akibatnya, bahan bakar langka, harga makanan melambung, listrik mati bergilir, dan akhirnya rakyat menyerbu istana presiden. Hal yang sama terjadi di Zambia, Ghana, Pakistan. Begitu negara nggak bisa bayar utang, IMF biasanya kasih syarat ketat subsidi harus dicabut, belanja negara dipotong. Siapa yang paling kena? Ya rakyat kecil. Keempat, krisis energi dan perubahan iklim. Perang Rusia-Ukraina bikin harga energi di Eropa melonjak drastis. Banyak keluarga di Jerman, Inggris, dan Prancis tiba-tiba harus bayar tagihan listrik 2-3 kali lipat. Di sisi lain, perubahan iklim bikin kekeringan parah di Afrika, gagal panen di Asia, banjir besar di Pakistan. Semua ini bikin harga pangan dunia naik. Bayangkan, menurut FAO, indeks harga pangan global sempat tembus level tertinggi dalam satu dekade pada 2022. Jadi, ketika orang-orang merasa nggak bisa lagi menjamin makanan untuk keluarganya, kemarahan gampang meledak. Kelima,
politik dan kepercayaan pada pemerintah. Banyak demo juga dipicu rasa frustasi karena pemerintah dianggap gak becus. Contohnya di Iran, demo besar tahun 2022 memang dipicu soal hak-hak perempuan. Tapi ada juga lapisan ekonomi di sana. Pengangguran tinggi, inflasi, dan sanksi internasional. Begitu faktor politik dan ekonomi ketemu, protes bisa berubah jadi gerakan besar yang susah dikendalikan. Nah, semua faktor tadi kalau kita gabung, hasilnya jelas. Dunia lagi masuk ke periode penuh ketidakpastian. Para ekonom menyebutnya polikrisis. Krisis yang datang bersamaan, saling menumpuk, dan memperparah satu sama lain. Dan banyak analis memprediksi, sekitar tahun 2030, tekanan ini bisa mencapai puncaknya. Kenapa 2030? Ada beberapa alasan. Pertama, proyeksi demografi. Dunia bakal punya lebih banyak orang tua dibanding anak muda. Artinya, beban negara untuk membayar pensiun dan layanan kesehatan akan melonjak. Kedua, transisi energi. Banyak negara berusaha lepas dari bahan bakar fosil, tapi prosesnya mahal dan menimbulkan gesekan sosial. Ketiga, utang global. Bank Dunia sudah memperingatkan bahwa utang global sekarang di level yang berbahaya. Dan kalau ada satu negara besar gagal bayar, efeknya bisa seperti domino. Contoh jelasnya bisa kita lihat dari krisis finansial 2008. Waktu itu masalahnya cuma dimulai dari properti di Amerika, tapi efeknya menjalar ke seluruh dunia. Sekarang, kondisinya jauh lebih rapuh, karena perdagangan, energi, bahkan utang antar negara semuanya saling terkoneksi. Kalau kita tarik ke Indonesia, situasinya gimana? Memang relatif lebih aman dibanding negara lain, tapi tetap ada resiko. Utang negara kita sudah lebih dari 8.000 triliun. Rasio ketergantungan impor pangan juga masih tinggi. Belum lagi soal ketimpangan. Data BPS 2023 menunjukkan, gini rasio kita ada di angka 0,3888, yang artinya kesenjangan masih cukup lebar. Kalau harga pangan melonjak atau subsidi dipotong, bisa saja keresahan sosial makin besar. Sekarang, biar lebih jelas, kita rangkum lagi beberapa demo besar dunia dalam 5 tahun terakhir. 2019, Hong Kong demo jutaan orang soal demokrasi dan ekonomi. 2019, Chile demo gara-gara tiket metro naik, tapi melebar jadi protes ketimpangan. 2022, Sri Lanka, rakyat gulingkan presiden karena krisis pangan dan energi. 2022, Iran, demo besar gabungan isu politik dan ekonomi. 2023, Prancis, demo jutaan orang soal usia pensiun. 2023, Belanda, demo petani karena kebijakan iklim. 2023, Argentina, demo buruh dan rakyat karena inflasi gila-gilaan. Kalau kita lihat, semua ini punya pola sama. Rakyat merasa makin miskin di tengah dunia yang katanya makin maju. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekedar masalah sementara atau tanda menuju krisis global besar di 2030? Menurut banyak analis, ini tanda jelas. Karena kalau masalah inflasi, ketimpangan, utang, energi, dan iklim nggak bisa diatasi, dunia bisa menghadapi instabilitas yang jauh lebih parah dari sekarang. Kesimpulannya begini, demo yang makin marak di berbagai negara bukan sekedar kejadian biasa. Itu adalah gejala dari masalah mendalam dalam sistem ekonomi global. Inflasi, ketimpangan, utang, krisis energi dan perubahan iklim jadi bahan bakar keresahan sosial. Dunia sedang masuk era polikrisis dan 2030 diprediksi jadi titik kritis. Buat kita di Indonesia, ini harus jadi alarm. Jangan sampai kita terlena merasa aman. Kita perlu waspada atas harga pangan, pengelolaan utang, dan kebijakan energi. Kalau pemerintah gagal menjaga daya beli rakyat, bukan nggak mungkin kita juga akan melihat demonstrasi besar seperti di negara lain. Jadi intinya, demo yang terjadi di mana-mana itu bukan sekedar orang marah. Itu sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem global. Dan kalau nggak ada langkah serius, 2030 bisa jadi tahun di mana krisis global benar-benar meledak. Sekarang saya mau balik tanya ke kamu. Menurut kamu, apakah Indonesia cukup kuat menghadapi gejala krisis global ini? Atau justru kita termasuk negara yang paling rawan kena dampaknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng.